warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Zahro dari kelas M10 BP19 dari Universitas Putra Indonesia. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pengisian jabatan. Pengertian pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini berfungsi agar semua jabatan ada penjabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan yang baik, sehingga para karyawan dapat bekerja efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Tenaga kerja yang cakep, mampu, dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik bila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru dapat dikatakan bermanfaat serta mendukung terwujudnya tujuan perusahaan bila mereka berkeinginan tinggi untuk mencapai prestasi. Dan tenaga kerja yang kurang mampu, tidak cakep, dan tidak terampil akan mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat selesai pada waktunya. Agar perusahaan memperoleh para pekerja yang berkualitas dan bermutu bagus, maka perusahaan harus melakukan analisis jabatan. Adapun manfaat dari analisis jabatan adalah dapat memberikan bantuan bagi perusahaan dalam hal A. Dalam hal penarikan, seleksi dan penempatan kerja. B. Dalam orientasi, pendidikan dan pelatihan. C. Dalam penilaian jabatan. D. Dalam perbaikan syarat-syarat pekerjaan. E. Perencanaan organisasi. F. Pengembangan karir khususnya pemindahan dan promosi. G. Pengaturan kompensasi. H. Konseling. Adapun tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan yaitu 1. Persiapan. Pembentukan panitia seleksi. Syarat-syarat menjadi panitia seleksi: A. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis bidang, tugas dan kompetensi jabatan yang lowong. Dan B. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. 2. Pengumuman lowongan jabatan. Harus diumumkan secara terbuka. Pengumuman dilakukan paling kurang 15 hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran. Dalam lowongan tersebut harus tercantum nama jabatan, persyaratan administrasi, batas waktu penyampaian lamaran, dan pengumpulan kelengkapan administrasi yang baik, alamat, nomor telepon perusahaan, persyaratan jenjang pendidikan, dan lain-lain. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, hasil seleksi, tes kesehatan dan psikologi. Sumber karyawan. 1. Sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik dari karyawan yang telah ada di perusahaan. Penarikan dengan cara mutasi. 2. Sumber eksternal. Ditarik dari luar perusahaan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seseorang, yaitu karyawan atau manajemen dan non-manajemen, baik secara horizontal maupun vertikal, atau promosi atau demosi di dalam suatu organisasi. Sementara rotasi merupakan perpindahan karyawan, namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda, agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Mutasi bisa bermakna dua, yaitu promosi dan demosi. Promosi adalah bentuk apresiasi kalau seseorang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karir. Dengan demikian, mereka yang mendapat promosi akan memperoleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang besar. Sementara demosi merupakan tindakan penalti dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan.
Hal ini dilakukan pimpinan kalau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan personal namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi dan berkelakuan tidak baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.